Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Fadia Dita Putri dengan NPM 18130220056 dari kelompok 1 akan memaparkan kegiatan kami yang dilaksanakan di PLTU Python Kebun Raya Bali, Pusat Oleh-oleh Krisna dan juga Joget. Yang pertama adalah PLTU Python. PLTU Python merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh PT PJB atau PT Pembangkit Jawa Bali yang dimiliki oleh PT PLN. Bahan bakar utama pada PLTU Python adalah batu bara dan minyak sebagai bahan bakar untuk startupnya. Sedangkan bahan baku dari PLTU Python ini adalah air tawar, yang lokasi sumber air tawarnya kurang lebih 10 km dari unit pembangkit Python. Unit pembangkit Python sendiri memiliki kapasitas 2 dikali 400 MW yang kemudian untuk disalurkan ke sistem listrik di Jawa, Madura, dan juga Bali. Yang kedua adalah Kebun Raya Bali. Kebun Raya Bali merupakan tempat rekreasi dan juga tempat konservasi dari berbagai macam tumbuhan. Di Kebun Raya Bali ini atau yang akrab disebut dengan Kebun Raya Bedugul memiliki kurang lebih 16.000 tanaman dari 15.000 jenis tanaman dan juga banyak tempat rekreasi seperti outbound yang dapat dinikmati oleh anak-anak bersama keluarga. Kegiatan kami di sini tidak banyak yang dilakukan karena kebetulan ketika kami sampai sini turun hujan yang sangat deras sehingga kami perlu menunggu dulu hingga hujan reda. Kemudian setelah hujan reda, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengelilingi Kebun Raya Bali menggunakan cara yang masing-masing. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan mobil Tayo yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kebun Raya Bali, namun memiliki harga sewa per jamnya. Kemudian yang ketiga adalah pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh yang dikunjungi di Bali yaitu ada Krisna dan juga Joget. Krisna dan Joget merupakan pusat oleh-oleh yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Krisna. Krisna merupakan pusat oleh-oleh terbesar di Bali sehingga di dalam Krisna memiliki banyak sekali variasi oleh-oleh yang merupakan ciri khas Bali. Yang kedua adalah Joget, sedangkan Joget sendiri merupakan pusat oleh-oleh memiliki keunikannya sendiri yaitu memiliki kata-kata unik, mulai dari kaos, sendal, gantungan kunci, dan semuanya memiliki kata-kata unik yang dimiliki oleh Joget sendiri. Baik, begitulah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almas Fajrina Devina, NPM 18130220046. Saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Maura. Selanjutnya yaitu kunjungan ke Pantai Pandawa. Kunjungan ke Pantai Pandawa kami lakukan pada hari Rabu 5 Februari 2020 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang dilakukan selama kunjungan yaitu peserta mengamati fenomena fisika yang ada pada Pantai Pandawa ini. Para peserta juga tidak lupa mengabadikan momen di Pantai Pandawa ini dengan bersuah foto. Fenomena yang dapat kami amati di Pantai Pandawa ini adalah salah satunya yaitu mengenai gelombang. Gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Terdapat beberapa penyebab terjadinya gelombang laut, namun paling umum adalah akibat adanya tiupan angin. Gelombang laut tersebut memiliki dimensi berupa periode gelombang T, panjang gelombang, tinggi gelombang, serta juga cepat rambat gelombang. Gelombang laut tersebut merupakan fenomena penaikan dan juga penurunan air dengan secara periodik yang dapat ditemukan di hampir seluruh tempat di dunia. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan di gelombang laut seperti aktivitas seismik di dasar laut, letusan gunung berapi, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa. Gelombang laut dapat juga terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dua lapisan air yang mempunyai densitas berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam atau internal wave. Selanjutnya yaitu kunjungan ke SMA Negeri 2 Denpasar. Merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di kota Denpasar.
di Provinsi Bali, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya, di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 2 Denpasar ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran. Salah satu kajian keilmuan yang sangat menarik perhatian kami yaitu salah satu hasil karya ilmiah dari beberapa siswa yang berada di sana, yaitu jaket serbaguna yang disebut versatile jacket, sekaligus mengelola dalam konsep kewirausahaan. Hasilnya, 18 siswa kelas 10 ini berhak mewakili Bali di ajang Indonesia Student Company Competition pada Agustus 2019. Dalam ajang Regional Student Company Competition yang digelar di City Foundation dan Prestasi Junior PJI tersebut, siswa SMA Negeri 2 Denpasar berhasil memukau 3 juri. Ini awalnya hanya sebagai tes saja. Namun kemudian ketiga siswa ini berinovasi untuk menambahkan fitur sebagai kantong yang easy reach pocket, dilengkapi resleting, penyangga earphone atau headset, bantalan tiup pada kepala, dan bisa diubah menjadi tas lempang. Adapun keberfungsian dari jaket ini tidak terlepas dari pemakaian konsep-konsep fisika. Namun sedikit disayangkan karena kami sedikit terhambat untuk menggali informasi mengenai input dari jaket ini, dikarenakan ada beberapa informasi yang sedang dirahasiakan menjelang event di bulan April yang akan mereka ikuti. Selanjutnya yaitu kunjungan ke Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Garuda Wisnu Kencana adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Bali, yakni salah satu patung yang berada di posisi ketiga. Jika dibandingkan dengan patung tertinggi di dunia, patung ini dirancang untuk menjadi patung tertinggi di Indonesia. Salah satu kajian keilmuan yang dapat ditemukan, banyak sekali patung-patung yang berdiri kokoh dan banyak sekali bangunan-bangunan yang ukurannya sangat besar. Adapun hal ini tidak terlepas dari salah satu pemanfaatan ilmu bidang di fisika, yaitu kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Itulah patung-patung yang berada pada tempat Garuda Wisnu Kencana mampu berdiri kokoh dan tetap ada hingga saat ini. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Lufira Mayani dengan NPM 18130222018 dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai objek wisata Gunung Bromo. Gunung Bromo sendiri terletak di daerah 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo sendiri terkenal sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi. Gunung Bromo memiliki bentuk tubuh antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Gunung Bromo sendiri merupakan Gunung Bromo yang masih aktif dan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami di Gunung Bromo tidak melanjutkan perjalanan menggunakan bis, tetapi kami menggunakan mobil jeep yang berisikan 7 orang. Lalu kami berangkat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan waktu perjalanan 1 jam 30 menit. Lalu pukul 4.30 kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menaiki anak tangga menuju puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung kami disuguhkan dengan pemandangan matahari terbit yang indah. Setelah itu pada pukul 06.15 kami melanjutkan perjalanan ke Pasiran dengan berjalan kaki. Dikarenakan di sana sedang ada upacara keagamaan sehingga kami tidak dapat menaiki mobil. Penerapan fisika yang dapat kami temui ketika berwisata di Gunung Bromo sendiri salah satunya yaitu mengenai dispersi cahaya, yaitu penguraian cahaya polikromatik, cahaya putih menjadi cahaya monokromatik. Hal ini dapat kita lihat ketika kita menikmati matahari terbit. Ketika matahari terbit, cahaya matahari terpolarisasi melewati atmosfer, lalu cahayanya terpolarisasi menjadi cahaya monokromatik maksud saya.
Dikarenakan saat itu cuaca sedikit mendung, kami tidak terlalu maksimal menikmati cahaya matahari terbit. Namun pada saat itu kami melihat bahwa cahaya matahari mendominasi, yaitu warna merah. Saat di puncak, kami merasakan telinga seperti berdengung dan pendengaran sedikit berkurang. Lalu hidung juga sedikit berair. Hal ini dikarenakan tekanan di atas semakin rendah dan suhu juga semakin rendah, sesuai dengan hukum gas ideal di mana PV sama dengan N dikali R dikali T, dengan tekanan dan suhu berbanding lurus. Ketika tekanan dan suhu yang berada di lingkungan lebih rendah dibanding dengan suhu dan tekanan yang ada di tubuh kita, maka kita akan merasakan hal-hal seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan KKL kami mengunjungi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. UMM ini terletak di Kabupaten Malang. UMM dilewati oleh Sungai Brantas sehingga UMM memanfaatkan keadaannya ini dengan membangun PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini teknologi yang digunakan cukup sederhana, yaitu aliran air dari Sungai Brantas ditampung di forebay, lalu kemudian dialirkan melalui pipa-pipa yang disebut penstock, kemudian dialirkan ke powerhouse. Di dalam powerhouse ini terdapat generator berdaya 160 kW yang dapat digerakkan melalui aliran sungai tersebut. Untuk saat ini PLTMH UMM sendiri dapat menghasilkan listrik sebesar 100 kW daya, atau pada saat musim kemarau dayanya berkurang menjadi 70 kW. Untuk komponen-komponen PLTMH dari UMM ini, yaitu yang pertama ada forebay yang tadi saya katakan, lalu ada pipa-pipa yang disebut penstock yang sebagai mengalirkan airnya, lalu terdapat penyaring antara air dan pasir supaya pasir yang dari sungai tadi tidak ikut masuk ke dalam pipa-pipa yang dapat mengganggu kinerja pembangkit listrik ini sendiri. Lalu air-air itu dapat menggerakkan turbin dan dapat menghasilkan energi listrik. UMM sendiri memiliki robot yang memenangkan kontes juara pada kontes robot Indonesia pada tahun 2018, yaitu pemenang kontes robot pemadam api. Robotnya dinamakan sebagai robot dom. Robot dom sendiri memiliki dimensi ukuran yang lebih kecil dibanding dengan ukuran robot pemadam api dari universitas-universitas lain, sehingga robot ini memenangkan kontes tersebut. Robot dom sendiri memenangkan kontes ini dengan robot paling cepat dan paling gesit saat memadamkan api. Robot dari buatan anak teknik elektro dari UMM ini setelah memenangkan kontes ini akan didaulat menjadi peserta pada kejuaraan kontes robot di Amerika. Sekian dari saya untuk objek wisata Gunung Bromo dan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang salah satu tempat yang kami kunjungi, yaitu Jawa Timur Park 1 atau biasa disebut Jatim Park 1. Sebelum memasuki gate pertama utama ini, kita juga sebelumnya melewati ada dua tempat yang kami jajahi, yakni salah satunya adalah Museum Tubuh. Di sini kami bisa banyak sekali belajar mengenai organ tubuh, fungsinya, dan juga penyakit yang menyerangnya. Nah, setelah kami keluar dari Museum Tubuh ini, kami langsung memasuki gate utama kami, yakni memasuki Jawa Timur Park 1. Jawa Timur Park 1 ini memiliki banyak sekali wahana atau tempat yang bisa kita kunjungi. Wahananya antara lain seperti Superman Coaster, Skyride, pendulum 360 derajat, waterboom, dan
Di sana juga terdapat galeri etnik, di mana semua budaya yang ada di Indonesia ini dirangkum secara singkat di sana. Nah, kemudian di Jawa Timur Park ini ada salah satu tempat tujuan wisata utama kami, atau satu bagian yang memang penting, sangat penting, utama bagi kami, yakni itu adalah Science Center Jati Park. Nah, di sini terdapat banyak sekali tentang kimia, fisika, biologi, dan bahkan tentang morfologi makhluk hidup. Nah, di sini kami fokus pada bidang fisika, di mana di situ banyak sekali fenomena-fenomena yang ada, dan di situ banyak sekali alat peraganya. Misalnya saja, mengapa ada pancaran listrik dari bola dari Tesla, atau koin, atau pengenalan tentang unsur-unsur kimia dalam kehidupan. Nah, di sini ada salah satu contoh alat-alat penerapan fisika yang ada di sana, seperti tornado smoke. Cara memainkannya di sana itu hanyalah dengan cara menekannya, kemudian akan muncul pusaran airnya, angin maksudnya. Nah, kemudian di situ juga ada bola plasma. Nah, bola plasma ini yang sering sekali digunakan di film-film penyihir. Nah, seperti bola-bola itu. Mengapa bola itu dapat memancarkan cahaya-cahaya itu? Mengapa? Karena ketika mendapat sentuhan dari tangan kita, dia akan memunculkan cahaya-cahaya yang akan menyerap pada tangan kita atau jari kita. Nah, di situ juga tidak terlepas dari hukum atau ilmu fisika. Nah, di sana juga ada banyak sekali seperti sepeda gantung, bahkan saya pun menaikinya, itu sangat asik. Dan di sana juga kita bisa mengetahui berat badan kita dengan cara mengukur dengan katrol dengan diri kita sendiri. Di sana banyak sekali, dan ada juga tentang magnet, dan juga tentang listrik dan lain-lainnya. Ada banyak sekali. Dan di sana juga ada namanya ilusi optik, yang tidak terlepas dari Albert Einstein, yang dimana dia menjadi fisikawan. Ketika kita berada ke kanan, maka gambar yang kita lihat itu akan seperti, misalkan dia melihat ke kita. Ketika kita di sebelah kiri, maka dia juga akan misalkan dia juga akan di sebelah kiri, pandangannya berbeda, atau wajah yang kita lihat juga akan berbeda. Itu namanya ilusi optik. Banyak sekali di sana tentang optik, tentang GLB, GLBB, dan juga ada rangkaian fisika di sana. Itu juga ada. Kemudian yang tidak terlepas dari itu, di situ juga, nah itu, setelah kami mengunjungi Jatim Park, kami juga mengunjungi Goa Gong. Itu adalah salah satu goa. Nah, di Goa Gong ini adalah penerapan fisikanya adalah salah satunya gema. Nah, ketika kita memukul salah satu atau batu stone di sana, nah dia akan memunculkan bunyi gong-gong gitu. Nah, kemudian tempat lainnya yang kami kunjungi seperti pusat-pusat barang khas, itu seperti Krishna, itu pusat oleh-oleh khas Bali. Nah, kemudian ada Taman Jogar, di situ adalah produk pakaian dengan kata-kata yang unik. Di sana pun luar biasa. Dan kemudian kita juga mampir ke Bakpia Jokem, dan juga pasar di Malioboro. Itu tempat terakhir kita singgahi.